Pukul 7 pagi di sebuah kota yang dikenal sebagai kawasan terdingin di bumi. Suhu ekstrim telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di sini. Seorang anak berusia 11 tahun tengah bersiap memulai aktivitasnya sebagai siswa sekolah dasar setempat. Hari itu adalah Senin pagi, dan rutinitas menuju sekolah kembali dimulai seperti biasa. Udara pagi terasa sedikit lebih bersahabat dibandingkan hari-hari lainnya, dengan suhu sekitar minus 47 derajat Celcius, sebuah kondisi yang bagi penduduk setempat justru dianggap cukup hangat. Berangkat ke sekolah di tengah suhu sedingin es bukanlah hal asing bagi anak-anak di kota ini. Sejak dini, mereka memahami pentingnya perlindungan diri agar tetap aman. Anak itu mengenakan celana tebal berlapis dan sepatu bot khusus untuk menjaga kakinya tetap hangat, lalu memadukannya dengan jaket tebal agar udara beku tidak langsung menyentuh kulit. Setiap lapisan pakaian memiliki peran penting dalam melindungi tubuh dari bahaya dingin ekstrem. Jarak rumah menuju sekolah terbilang cukup jauh, dengan waktu tempuh sekitar 40 menit. Tidak tersedia bus sekolah khusus, sehingga transportasi umum menjadi satu-satunya pilihan. Sistem angkutan kota dirancang menyesuaikan kondisi iklim, dengan halte-halte yang tersebar berdekatan, kira-kira setiap 200 meter. Hal ini dilakukan agar warga tidak perlu berjalan terlalu jauh di luar ruangan dalam suhu yang berisiko. Saat menunggu bus, ia harus berdiri di tengah udara yang menusuk tulang, berharap kendaraan itu segera tiba. Waktu menunggu tidak boleh terlalu lama. Dalam beberapa kondisi, jika bus terlambat datang, ia terpaksa kembali ke rumah secepat mungkin demi menghindari radang dingin yang bisa membahayakan tubuh. Hari itu, keberuntungan berpihak padanya. Bus datang tepat waktu, dan ia segera naik untuk melanjutkan perjalanan menuju sekolah. Di kota ini, hampir seluruh bus dilengkapi sistem pemanas yang berfungsi menjaga suhu kabin tetap hangat, meski cuaca di luar sangat ekstrem. Perlahan, rasa dingin yang melekat sejak pagi mulai tergantikan oleh kehangatan. Di balik suhu yang membekukan, kehidupan terus berjalan. Bagi anak-anak di kota ini, perjalanan menuju sekolah bukan sekadar rutinitas, melainkan pelajaran tentang ketahanan, disiplin, dan adaptasi manusia dalam menghadapi alam paling keras di bumi. Ia mengikuti kegiatan belajar dari pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang selama 6 hari dalam sepekan, mulai dari hari Senin hingga Sabtu. Pola ini sudah menjadi bagian dari rutinitas pendidikan di kota tersebut. Kalender akademik di wilayah ini berlangsung dari bulan September hingga Juni, serupa dengan sistem sekolah di banyak belahan dunia lainnya. Meski demikian, ada aturan khusus yang hanya berlaku di daerah bersuhu ekstrem. Ketika suhu udara turun hingga di bawah minus 50 derajat Celcius, seluruh sekolah akan ditutup sementara demi menjaga keselamatan para siswa. Namun batas toleransi itu sangat tipis. Saat suhu berada di angka minus 49 derajat atau minus 47 derajat seperti pada hari itu, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan normal. Dalam kondisi yang bagi sebagian besar manusia terasa mustahil, anak-anak di kota ini tetap berangkat ke sekolah, membuktikan bahwa pendidikan dan ketahanan hidup berjalan beriringan di tengah kerasnya alam. Ia tiba di sekolah tepat waktu. Pelajaran pertamanya pada hari itu adalah sastra, mata pelajaran yang paling ia sukai. Di ruang kelas, proses belajar berlangsung dalam suasana yang hangat dan tertib, menjadi kontras dengan suhu ekstrim di luar gedung sekolah. Di sekolah ini, para siswa mempelajari 3 bahasa sekaligus, yakni bahasa Yakut, Rusia, dan Inggris. Bahasa Yakut, yang juga dikenal sebagai Sakha,
termasuk dalam rumpun bahasa Turkik dan merupakan bahasa asli masyarakat setempat. Bahasa ini tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya mereka. Tahun depan, ia akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama. Di wilayah ini, masa sekolah dasar berlangsung selama 4 tahun, dan secara keseluruhan, siswa menempuh pendidikan formal selama 11 tahun sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi. Waktu istirahat pun tiba, namun para siswa harus tetap berada di dalam ruangan karena udara di luar terlalu dingin untuk aktivitas luar ruang. Meski tidak bisa bermain di halaman sekolah, ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk melatih kemampuan sepak bolanya, bergerak aktif di dalam gedung demi menjaga kebugaran tubuh. Para guru pun berupaya menjaga anak-anak tetap aktif dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam ruangan, seperti kelas tari dan aktivitas fisik lainnya. Dengan cara ini, para siswa tetap bisa bersenang-senang sekaligus menjaga kesehatan, meskipun cuaca di luar begitu keras dan tidak bersahabat. Hari sekolah pun berakhir. Ia menunggu ayahnya karena keduanya telah merencanakan untuk pergi ke pasar makanan setempat. Anak ini merupakan anak tengah dari 3 bersaudara, sementara sang ayah bekerja sebagai pelatih sepak bola di sebuah klub yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Keduanya memiliki kecintaan yang sama terhadap olahraga ini. Mereka kerap berlatih bersama dan menonton pertandingan, dan semangatnya terhadap sepak bola terus tumbuh berkat dukungan serta bimbingan sang ayah yang tak pernah surut. Mereka tiba di sebuah pasar terbuka untuk membeli daging dan ikan segar sebagai persiapan makan malam. Di tempat ini, daging dan ikan tetap membeku secara alami karena suhu udara luar bahkan lebih dingin dibandingkan mesin pembeku pada umumnya. Pasar ini sangat populer di kalangan warga setempat. Seberapapun ekstrim cuacanya, aktivitas jual beli tetap berlangsung tanpa henti. Dalam menghadapi musim dingin yang panjang dan keras, masyarakat setempat sangat bergantung pada konsumsi daging, ikan, dan produk olahan susu. Salah satu bahan pangan yang paling digemari adalah daging kuda muda. Jenis daging ini dikenal bergizi tinggi, rendah lemak, dan kaya nutrisi, sehingga telah menjadi bagian penting dari tradisi kuliner setempat selama berabad-abad. Menanam dan memperoleh sayuran segar bukanlah hal mudah di wilayah ini. Tanah yang membeku hampir sepanjang tahun membuat tanaman sulit tumbuh secara alami. Akibatnya, harga buah dan sayuran segar menjadi sangat mahal dan kini lebih dianggap sebagai barang mewah, bukan kebutuhan harian. Kondisi ini semakin menegaskan bagaimana masyarakat setempat beradaptasi dengan alam, menyesuaikan pola hidup dan konsumsi demi bertahan di lingkungan yang ekstrem. Setelah menjalani hari yang panjang, ia dan ayahnya kembali ke rumah. Waktu malam menjadi saat yang paling dinantikan oleh keluarga ini, karena akhirnya mereka bisa berkumpul, berbagi cerita, dan beristirahat bersama setelah rutinitas yang melelahkan. Meski cuaca begitu dingin, keluarga ini selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk beraktivitas di luar rumah. Mereka tidak ingin menghabiskan hingga 9 bulan dalam setahun hanya berada di dalam ruangan. Bagi mereka, udara dingin bukanlah alasan untuk berhenti menjalani hidup secara aktif. Dari kehidupan sehari-hari inilah terlihat bagaimana masyarakat setempat belajar beradaptasi dan berdamai dengan iklim yang ekstrim. Setiap hari dijalani dengan kesadaran untuk memaksimalkan apa yang dimiliki. Bagi penduduk wilayah ini, musim dingin sebenarnya tidak seberat yang dibayangkan banyak orang. Hidup di kota terdingin di dunia tetap bisa terasa hangat dan menyenangkan selama ada kasih sayang, kebersamaan, dan keutuhan keluarga. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa
Ketahanan sejati tidak hanya lahir dari kemampuan menghadapi alam yang keras, tetapi dari kehangatan hubungan antar manusia. Ketika kebersamaan, cinta keluarga, dan semangat hidup dijaga, bahkan tempat terdingin di dunia pun dapat menjadi ruang yang penuh makna dan harapan.